Angin laut selatan berembus lembut ketika Usman melangkah turun dari bus antar kota yang membawanya pulang ke Puger. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di permukaan air, seakan menyambut kepulangan seorang anak yang lama pergi. Di pundaknya tergantung tas hitam berisi seragam taekwondo yang telah menemaninya melewati ribuan jam latihan dan ratusan pertandingan. Namun hari itu, Usman tidak datang sebagai atlet yang ingin mencari kejayaan, melainkan sebagai seorang anak yang merindukan rumah. Di ujung jalan desa, berdirilah rumah sederhana dengan dinding kayu yang mulai kusam dimakan waktu. Ketika Usman mendekat, ibunya sedang menjemur ikan asin, tangan keriputnya bekerja dengan ritme yang tenang. Begitu mendengar langkah kaki, beliau menoleh, dan air mata langsung jatuh tanpa bisa dicegah. Usman memeluk ibunya dalam diam, merasakan betapa rapuh namun hangatnya pelukan seorang ibu yang selama ini hanya ia dengar lewat telepon. Kamar lamanya masih sama, lantai semen, lemari kayu, dan poster atlet taekwondo yang sudah pudar. Usman duduk di tepi ranjang, merasakan seakan hidup memberinya jeda setelah perjalanan panjang penuh tekanan. Ia telah menjuarai kejuaraan nasional, membawa pulang medali emas, namun entah mengapa, hatinya selama ini terasa kosong. Di rumah inilah ia berharap menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Malam pertama kepulangannya diisi percakapan panjang dengan ibunya. Mereka berbicara tentang masa kecil, tentang ayahnya yang sudah tiada, dan tentang warung kecil yang kini dijaga ibunya sendirian. Meski mencoba tersenyum, sang ibu tak mampu menyembunyikan kelelahan di wajahnya. Melihat itu, ada sesuatu di dada Usman yang tertarik ketat, sebuah rasa bersalah yang selama ini ia kubur di balik latihan demi latihan. Keesokan paginya, Usman berjalan ke pasar kecil dekat dermaga. Banyak tetangga yang mengenalinya, sebagian besar memuji prestasinya. Namun kegembiraan itu terasa timpang ketika ia melihat pedagang yang tampak murung, sopir Colt yang saling berbisik cemas, dan beberapa kios yang tutup lebih awal. Seakan ada awan gelap menggantung di atas kehidupan warga yang dulu selalu ceria. Saat bertanya pada seorang pedagang ikan, Usman hanya mendapat jawaban singkat, "Sekarang beda, men. Terminal Tawangrejo nggak aman lagi." Nada suaranya bergetar, seakan ada sesuatu yang tak ingin ia ucapkan lebih jauh. Usman mengangguk tanpa mendesak, tapi dalam hatinya muncul tanda tanya besar yang sulit diabaikan. Sepanjang jalan pulang, Usman tak henti memikirkan perubahan itu. Ia memang ingin hidup tenang di kampung, membantu ibunya dan melupakan hiruk-pikuk kompetisi. Tapi bayangan warga yang ketakutan terus menghantui pikirannya. Ia bukan tipe orang yang bisa memalingkan wajah dari sesuatu yang tidak benar. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kepandaian, termasuk bela diri, adalah amanah, bukan sekadar kebanggaan. Saat malam turun dan cahaya lampu minyak berpendar lembut di rumahnya, Usman berdiri di depan jendela sambil menatap gelap. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di terminal, atau siapa yang membuat warga begitu takut. Tapi satu hal yang ia rasakan dengan jelas, ketenangan yang ia cari mungkin tidak akan datang dengan mudah. Dan entah mengapa, firasatnya berkata bahwa kepulangannya ke Puger bukan sekadar pulang, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, Usman memutuskan untuk pergi sendiri menuju terminal Tawangrejo. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya mendengar kabar yang setengah berbisik. Dari kejauhan, terminal itu tampak seperti bayangan dirinya yang dulu, tempat yang selalu penuh tawa sopir, teriakan kenek memanggil penumpang, serta aroma kopi dari warung kecil di sudut bangunan. Tetapi kini, suasananya seperti terselimuti kabut muram. Angkot-angkot berhenti tanpa penumpang, beberapa sopir duduk dengan wajah gelisah, dan pedagang tampak berdiri tanpa semangat di balik lapak mereka. Langkah Usman berhenti ketika melihat seorang bapak tua mendorong gerobak minuman dengan susah payah. Beberapa orang memperhatikan, tapi tak ada yang berani mendekat. Ketika Usman menghampiri, bapak itu tersenyum tipis, namun sorot matanya menunjukkan kelelahan yang lebih dalam dari sekadar kerja keras. "Sudah beda, nak," gumamnya lirih. Semenjak mereka datang, yang jualan jadi takut. Usman hanya bisa menunduk, merasakan kegelisahan mengalir pelan ke dalam pikirannya. Ia berjalan lebih jauh ke dalam terminal, memperhatikan detail-detail kecil yang terasa janggal. Kios-kios dipayungi papan kayu seadanya seolah masih dalam tahap perbaikan, padahal ia tahu, dulu terminal ini terawat dengan cukup baik. Sebuah warung kopi yang dulu tak pernah sepi kini hanya diisi 3 orang sopir yang duduk diam, seakan takut berbicara di ruang terbuka.
Suara mesin angkot yang sesekali menyala terdengar seperti rintihan, bukan tanda kehidupan. Ketika Usman duduk sebentar di kursi panjang, ia melihat seorang sopir angkot membayar sesuatu dengan tangan bergetar kepada dua pria berwajah garang. Uang itu diberikan cepat, tanpa satu kata pun terucap. Melihat itu, Usman merasakan darahnya menghangat. Ia ingin bangkit, tetapi pria-pria itu pergi begitu saja setelah mengantongi uang. Sopir angkot itu melihat Usman sekilas, lalu menunduk seperti seseorang yang takut hidupnya berubah menjadi masalah lebih besar. Tak lama kemudian, seorang pemuda berkumis tipis menghampirinya. "Mas baru ya di sini?" tanyanya sambil duduk di samping Usman. Pemuda itu tidak menggunakan nada curiga, melainkan nada seseorang yang ingin memperingatkan tanpa benar-benar berani bicara. "Kalau bisa, jangan sering-sering duduk terang-terangan di sini. Mereka nggak suka ada orang asing yang kelihatan beda." Usman menatap pemuda itu dengan lembut. "Siapa mereka?" Pemuda itu hanya menggigit bibir, lalu menjawab pelan, "Anak buahnya Asep." Asep botak. Nama itu terdengar seperti petir yang jatuh perlahan, menghantam sebagian suasana terminal yang sudah muram. Usman ingat desas-desus yang ia dengar kemarin. Saat itu, ia menganggap itu hanya cerita warga yang waspada. Tapi melihat sendiri bagaimana terminal berubah, ia merasakan bahwa masalahnya jauh lebih besar dari yang ia kira. Pemuda di sampingnya menunduk, tanda bahwa membicarakan nama itu saja sudah dianggap berbahaya. Usman menatap kembali terminal itu, mencoba menghafal wajah-wajah yang tampak hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia bukan sedang mencari masalah, ia hanya ingin memahami luka yang dialami tempat itu. Tapi semakin jauh ia mengamati, semakin jelas bahwa terminal ini tidak lagi hanya soal kendaraan, berdagang, atau mencari nafkah. Tempat ini telah menjadi ruang ketakutan terkelola, sebuah sangkar besar yang dibangun oleh tangan para preman. Saat matahari siang semakin terik, Usman berdiri dan menarik napas panjang. Ia tahu ia masih harus pulang dan membantu ibunya di warung, tetapi pikiran tentang terminal itu terus menggigit ketenangannya. Sesuatu di dalam hatinya berbisik bahwa ia tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ia mulai berjalan pulang, namun langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena ia tahu perjalanan hidupnya di kampung halaman tidak akan sesederhana yang ia harapkan. Terminal itu telah memanggilnya, dan entah ia siap atau tidak, ia merasakan bahwa panggilan itu tidak akan terhenti sampai ada yang berubah. Sejak pulang dari terminal, Usman tak bisa memejamkan mata dengan tenang. Malam itu ia berulang kali terbangun, memikirkan wajah-wajah warga yang tampak ketakutan. Ketika pagi datang, ia mendengar suara-suara lirih dari halaman depan rumah. Beberapa tetangga sedang membeli ikan asin dari ibunya. Namun ada nada lain dalam obrolan mereka, nada murung yang sama seperti yang ia dengar kemarin. Usman keluar dan menyapa, tetapi begitu ia mendekat, bisik-bisik itu perlahan menghilang, diganti senyum pura-pura seakan mereka tak ingin membebani seorang pemuda yang baru pulang. Usman menyadari itu bukan sekadar sopan santun, warga takut bicara. Dan ketakutan itu bukan ketakutan biasa. Ketika mereka akhirnya pergi, ibunya menatap Usman dengan ekspresi yang sulit dibaca, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun terhalang rasa khawatir. "Men, jangan terlalu banyak tanya tentang terminal, ya," ucapnya perlahan. "Ibu nggak mau kamu ikut campur urusan orang-orang yang berbahaya." Namun justru kata-kata itu membuat hati Usman semakin berat. Jika ibunya saja takut, berarti masalahnya jauh lebih besar dari sekadar kerusuhan kecil. Setelah membantu membuka warung, Usman duduk di bangku kayu sambil memperhatikan orang-orang lewat. Ia menyadari satu pola, setiap kali ada kendaraan dari arah terminal, warga yang berjalan kaki pasti menunduk. Beberapa bahkan memilih mengalihkan rute agar tak perlu melewati orang-orang yang terlihat mencurigakan. Suasana desa yang biasanya ramah berubah menjadi tempat di mana setiap orang menjaga kata-kata, menjaga gerak tubuh, menjaga ekspresi. Tak lama kemudian, datanglah Pak Wito, sopir pikap yang sudah dianggap seperti paman sendiri oleh Usman sejak kecil. Ia memesan kopi dan duduk di sudut, namun matanya terus bergerak gelisah. Setelah melihat sekitar dan memastikan tidak ada orang asing, ia berbisik, "Men, kamu kemarin ke terminal, ya? Hati-hati, nak." Asep botak dan anak buahnya bisa tahu kalau ada orang luar yang mulai banyak bertanya. Usman menatapnya serius. "Saya cuma lihat-lihat, Pak. Tapi memang setakut itu warga sama mereka." Pak Wito mengangguk, dengan raut wajah orang yang memikul beban bertahun-tahun. Perlahan,
Pak Wito mulai bercerita. Pemalak-pemalak itu datang sekitar setahun lalu, awalnya hanya meminta uang keamanan kecil. Lama-lama jumlahnya meningkat, dan siapapun yang menolak dipukul, kiosnya dirusak, atau dagangannya ditendang hingga berantakan. Asep botak, kepala preman, dikenal licik dan tak segan memakai kekerasan. Dia bukan cuma kuat, tapi juga pandai mengatur anak buah. Gerakannya terorganisir, kata Pak Wito sambil meremas gelas kopi hingga bergetar. Usman mendengarkan dengan rahang mengeras. Ia membayangkan bagaimana penderitaan itu menumpuk dari hari ke hari, membuat warga kehilangan keberanian. Namun ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu kekerasan tidak bisa dibalas hanya dengan kemarahan, harus ada akal dan kesiapan. "Kenapa nggak lapor polisi, Pak?" tanyanya. Pak Wito menyeringai getir. "Kami sudah pernah coba, tapi entah kenapa, setiap laporan selalu hilang begitu saja." Asep seperti punya bayangan yang melindunginya. Ketika matahari mulai meninggi, semakin banyak warga datang ke warung. Dan meski mereka berbicara tentang cuaca, harga bahan pokok, atau kabar kerabat, Usman bisa merasakan bahwa kecemasan mereka sama, bagaimana bertahan hidup di bawah bayang-bayang Asep botak. Ketakutan itu merayap ke setiap sudut desa, membuat semuanya terasa seperti hidup dalam jerat yang tak terlihat. Ketika warung sepi sesaat, Usman berdiri di depan pintu dan menatap jalan menuju terminal, jalan yang sunyi, namun penuh cerita yang tak pernah diucapkan. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, semakin ia mendengar, semakin ia merasa bahwa kepulangannya bukanlah kebetulan. Terminal Tawangrejo bukan hanya tempat yang sekarat, itu adalah luka terbuka dari kampungnya sendiri. Dan meski ia belum tahu bagaimana atau kapan, Usman merasakan panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pulang. Kampung. Siang itu, udara kota kecil Jember terasa lebih panas dari biasanya. Usman yang baru selesai membantu ibunya di warung memutuskan kembali ke terminal Tawangrejo. Ia tidak bermaksud mencari masalah, hanya ingin melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di sana. Langkahnya mantap, tetapi hatinya memendam campuran rasa penasaran dan kewaspadaan. Ketika ia memasuki area terminal, keadaan tampak lebih tegang dari kunjungannya sebelumnya, seolah semua orang sedang menahan napas. Di dekat pintu masuk terminal, Usman melihat seorang ibu penjual gorengan yang pernah ia kenal semasa kecil, Bu Tatik. Wanita tua itu sedang menata dagangannya dengan tangan gemetar. Belum sempat Usman menyapa, dua orang preman mendekat. Salah satu dari mereka, tubuhnya besar dengan tato di lengan, mengambil tahu isi dan memasukkannya ke mulut tanpa membayar. Preman satunya lagi menendang kotak tepung hingga tumpah, membuat Bu Tatik terlonjak ketakutan. "Uangnya mana, Bu?" kata preman itu ketus, suaranya seperti ancaman yang sudah sering ia ucapkan. Usman terpaku sejenak, dada berdebar melihat ketidakadilan itu terjadi begitu terang-terangan. Ia maju beberapa langkah dan berkata dengan suara tenang, "Kalau mau makan, bayar. Ibu ini cari nafkah, bukan untuk diperas." Dua preman itu menoleh bersamaan, memandang Usman dengan tatapan tak percaya, lalu tertawa mengejek. "Wah, ada pahlawan baru rupanya," ujar yang bertato sambil mendekat. "Kamu ini siapa? Baru nongol sudah sok jagoan." Usman tetap diam, tetapi tatapannya tegas. Ketika preman bertato itu mencoba mendorong bahunya, Usman memiringkan tubuh, menggeser berat badan dengan teknik sederhana yang membuat dorongan itu meleset. Preman itu hampir kehilangan keseimbangan. "Aku cuma bilang yang benar," kata Usman santai, namun sorot matanya tak bergeser. Para penumpang yang menyaksikan kejadian itu menahan napas, seperti sedang menyaksikan api kecil menyentuh bensin. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu preman mengangkat tangan, bersiap menamparkan Bu Tatik karena dianggap lambat memberikan uang. Refleks, Usman menangkap pergelangan tangan itu sebelum sempat bergerak lebih jauh. Pegangan Usman kuat, namun tidak kasar, cukup untuk menghentikan, bukan mencederai. Preman itu menarik tangannya dengan kasar, wajahnya memerah. "Kamu cari mati, iya," geramnya. Suasana terminal mendadak hening. Beberapa sopir mengintip dari jendela angkot, sementara pedagang lain berhenti bekerja. Semua memperhatikan ke arah Usman, sebagian dengan harapan, sebagian lagi dengan ketakutan. Namun sebelum situasi benar-benar berubah menjadi perkelahian, terdengar siulan panjang dari kejauhan. Tiga preman lain datang menghampiri, lalu salah satunya berkata, "Sudah, jangan di sini. Bos nggak suka kalau bikin keributan kecil." Preman bertato mendengus kesal,
tapi akhirnya mundur sambil menatap Usman dengan janji ancaman di matanya. Begitu para preman itu pergi, Bu Tatik langsung duduk lemas. "Usman, kamu kenapa ikut campur? Itu bahaya, nak." Suaranya bergetar, mencampur rasa syukur dan ketakutan. Usman menenangkan wanita itu, membantu membereskan dagangannya yang berantakan. "Tidak apa-apa, Bu, mereka yang salah." Namun di dalam hati, Usman tahu ia baru saja membuat dirinya terlihat oleh kelompok yang selama ini menguasai terminal. Saat ia melangkah pergi, banyak mata mengikuti punggungnya, sebagian kagum, sebagian takut, sebagian lagi seakan melihat harapan kecil yang baru saja menyala. Tetapi di balik semua itu, Usman merasakan satu hal yang jelas, ia baru masuk ke dalam lingkaran masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan dari kejauhan, seseorang memerhatikan dirinya, seseorang yang kelak akan menjadi lawan utamanya. Malam itu, setelah kejadian di terminal, Usman duduk termenung di beranda rumah. Angin malam bertiup pelan, namun pikirannya justru terasa semakin berat. Ia tahu tindakannya siang tadi pasti telah menarik perhatian para preman, dan cepat atau lambat, kabar itu akan sampai ke telinga Asep Botak. Ia menggenggam tangan sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan benar. Namun sesuatu dalam dirinya mengingatkan bahwa keberanian tanpa perhitungan dapat membawa bencana, terutama bagi ibunya. Merasa perlu mencari kejelasan dan ketenangan, keesokan harinya Usman mendatangi rumah Pak Rahmat, mantan pelatih taekwondonya. Rumah itu berada di pinggiran kota Jember, dikelilingi pohon mangga dan suara burung yang riang. Begitu melihat Usman datang, Pak Rahmat langsung tersenyum, namun raut wajahnya berubah serius ketika melihat sorot mata mantan muridnya itu. "Ada beban di pundakmu, men. Duduklah dulu," ucapnya lembut. Usman menceritakan semua yang terjadi di terminal, tentang para preman, tentang Bu Tatik, dan tentang ketegangan yang hampir berubah menjadi perkelahian. Pak Rahmat mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Setelah cerita itu selesai, keheningan panjang menyelimuti ruangan, seakan kata-kata berikutnya harus dipilih dengan hati-hati. "Kau punya kemampuan," akhirnya ujar Pak Rahmat, "tapi kemampuan itu harus dipakai dengan kepala dingin, bukan emosi. Orang seperti Asep Botak, mereka tidak akan diam jika merasa posisinya terancam." Usman menunduk, merasakan kebenaran dalam ucapan itu. "Tapi, Pak, kalau saya diam saja, mereka akan terus menindas warga. Setiap hari, saya tidak bisa pura-pura tidak melihat." Ada perasaan frustasi yang mengalir dalam suaranya. Ia merasa seolah kampung halamannya berubah menjadi tempat di mana orang baik dipaksa untuk diam demi keselamatan. Pak Rahmat bangkit perlahan, berjalan ke rak tua tempat piala dan sabuk warna-warni tersimpan penuh kenangan. Ia mengambil sabuk hitam Usman, yang pernah ia berikan bertahun-tahun lalu duduk kembali. "Ingat, men, sabuk ini bukan simbol untuk mengalahkan orang lain. Ini simbol kendali diri. Kalau kamu ingin membantu warga, kamu harus punya strategi. Jangan hadapi mereka sendirian, cari tahu dulu pola gerakan mereka, cari teman, cari dukungan. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan ibumu tanpa perlindungan." Perkataan itu menancap dalam seperti pukulan bertubi-tubi. Usman terdiam, merasa malu sekaligus tercerahkan. Ia terlalu fokus pada keinginan untuk melawan ketidakadilan, sampai lupa mempertimbangkan risiko pada orang-orang yang ia cintai. "Saya mengerti, Pak," ucapnya pelan. "Saya tidak akan bertindak gegabah." Pak Rahmat menepuk bahunya dengan lembut. "Aku bangga padamu, Usman. Keberanianmu tulus. Tapi keberanian tanpa perencanaan hanya akan membuat lawan tertawa. Ingat, musuh terbesarmu bukan pukulan mereka, tapi kecerobohanmu sendiri." Kalimat itu membekas dalam hati Usman, seperti mantra yang mengingatkan dirinya untuk tetap berpijak di tanah. Saat Usman melangkah pulang, matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya jingga yang menyapu sawah-sawah di sekitarnya. Di tengah perjalanan, ia merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan keras kepala, bukan amarah, melainkan tekad yang lebih matang. Ia tahu perjalanannya baru dimulai, dan kali ini, ia akan melangkah bukan sebagai pemuda yang terbawa emosi, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar siap menghadapi bayang-bayang gelap terminal Tawangrejo. Sore itu, setelah mendapat nasihat dari Pak Rahmat, Usman kembali mengunjungi terminal Tawangrejo, tetapi dengan langkah yang lebih terukur. Ia tidak lagi datang sebagai seseorang yang siap meledak dalam kemarahan, melainkan sebagai pengamat yang ingin memahami medan. Terminal masih terasa sama, lengang,
tegang, dan seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Namun kali ini, Usman melihat lebih jelas bahwa di balik ketakutan, ada orang-orang yang masih menyimpan keberanian kecil di sudut hati mereka. Ketika Usman lewat di dekat sebuah angkot kuning yang terparkir, seorang sopir memanggilnya pelan. "Mas, sini sebentar." Sopir itu adalah Bambang, pria bertubuh gempal dengan wajah jujur yang Usman sempat lihat saat kejadian di warung Butatik. Ia melirik kanan-kiri sebelum berbicara. "Saya lihat kejadian tempo hari. Kamu berani juga ya, Mas?" Bambang tersenyum tipis, tapi dari tatapannya, Usman tahu ia bukan sedang mengejek, melainkan mengapresiasi. Usman duduk di bangku belakang angkot itu. Dari luar, mereka seperti sopir dan penumpang biasa, tapi percakapan di dalamnya jauh lebih serius. "Mas Usman, sudah banyak yang cerita tentang kamu. Banyak sopir yang diam-diam ngarep ada seseorang yang bisa bikin perubahan di terminal ini," ujar Bambang dengan suara hati-hati. "Tapi kami juga takut keluarga kami kena imbas, takut angkot kami dirusak, takut dihajar tanpa ampun." Usman mengangguk, memahami ketakutan itu lebih dari sebelumnya. "Saya nggak datang untuk bikin kalian makin terancam. Saya cuma ingin lihat kondisi sebenarnya," katanya. Bambang mendengus pelan. "Kalau cuma lihat-lihat, kamu sudah lihat lebih banyak dari yang lain berani lihat seumur hidup." Mereka tertawa kecil, namun suara tawa itu mengandung getir yang panjang. Setelah jeda singkat, Bambang mulai bercerita tentang struktur kelompok pemalak di terminal. Ia menyebut ada 4 orang yang selalu bertugas mengawasi area berbeda: Doyok, Wawan, Randy, dan Leman. Mereka semua berada di bawah komando Asep Botak. Asep itu licik, Mas. Dia jarang turun tangan sendiri. Tapi dia selalu tahu apa yang terjadi. Kalau ada orang baru yang bikin ribut, dia pasti akan mengurus sendiri. Usman mencatat semua itu dalam pikirannya. Inilah yang dikatakan Pak Rahmat, memahami pola pergerakan lawan, bukan sekadar bertarung. "Terus, kamu sendiri gimana, Bang? Kenapa mau cerita sama saya?" tanya Usman pelan. Bambang menatap jauh ke arah terminal, mata yang penuh beban. "Karena saya sudah capek hidup begini. Capek lihat teman-teman diperas. Capek pura-pura nggak lihat. Dan saya lihat kamu beda. Kamu bukan cuma berani, tapi tahu waktu buat nahan diri. Itu jarang." Kata-kata itu membuat dada Usman menghangat. Ternyata ada orang-orang yang memperhatikan, ada yang diam-diam berharap. "Bang, saya nggak janji apa-apa. Saya cuma mau bantu semampu saya. Tapi saya butuh bantuan orang dalam untuk ngerti semua ini." Bambang mengangguk mantap. "Aku siap bantu, asal kita hati-hati. Kita mulai dari hal kecil dulu, lihat pergerakan mereka. Kapan mereka menagih uang, siapa yang paling sering memeras, dan siapa yang paling takut." Percakapan mereka selesai ketika terlihat 2 preman berjalan mendekat dari kejauhan. Bambang langsung menghidupkan mesin angkot, lalu berkata cepat, "Mas, turun di sini saja. Nanti ketahuan." Usman turun pelan, berbaur dengan kerumunan, dan berjalan pulang dengan pikiran yang penuh rencana. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke kampung, ia merasa tidak sendirian. Ia sekarang punya sekutu, dan itu berarti langkah awal menuju perubahan telah dimulai. Sejak mendapat informasi dari Bambang, Usman mulai sering muncul di terminal Tawangrejo. Namun kali ini ia tidak datang sebagai pemuda yang tiba-tiba berani melawan preman, melainkan sebagai pengamat tenang yang berbaur di antara kerumunan. Ia duduk di bangku terminal sambil menikmati es teh, sesekali berbincang dengan pedagang, atau pura-pura menunggu angkot. Namun matanya tak pernah benar-benar diam. Ia mengamati, mencatat dalam hati setiap gerakan mencurigakan, setiap pola penagihan, dan siapa saja yang terlibat. Terminal itu, yang dulu tampak seperti tempat keos, kini perlahan menunjukkan ritme kejam yang teratur. Keberadaan Usman tidak luput dari perhatian para preman. Mereka melihatnya, memperhatikan dari kejauhan, tetapi belum berani bertindak. Doyok dan Wawan sering terlihat saling berbisik ketika Usman lewat. Randy yang biasanya cerewet menjadi lebih waspada. Leman, yang paling muda di antara mereka, bahkan terlihat gugup setiap kali Usman berada di dekatnya. Mereka tidak suka ada orang asing, apalagi seseorang yang pernah berani menghentikan tangan preman, berkeliaran terlalu sering di wilayah mereka. Suatu sore, Usman duduk di bawah tiang lampu sambil memperhatikan seorang sopir tua membayar sejumlah uang kepada Randy. Jumlahnya lebih besar dari biasanya, terlihat dari wajah sopir itu yang pucat.
Usman mengepalkan tangan, namun ia mengingat kata-kata Pak Rahmat, jangan gegabah. Cari pola, kendalikan emosi. Ia menunggu hingga Randy pergi, lalu menghampiri sopir itu perlahan. Pak, apa nggak apa-apa? Tanyanya. Sopir itu hanya menggeleng cepat, matanya memancarkan ketakutan yang membuat Usman merasa tercekik. Mas, jangan tanya apa-apa. Demi keselamatanmu, demi keselamatan saya juga, ucapnya lirih sebelum pergi tergesa-gesa. Hari-hari berikutnya, Usman mulai memperhitungkan jam-jam patroli para preman. Ia mencatat siapa yang menagih jam berapa, siapa yang paling galak, siapa yang paling licik, dan siapa yang tampak ragu dengan tindakan mereka. Dari semua itu, ia menemukan sesuatu, Leman, yang selalu gelisah, sering terbelakang, seakan ia tidak benar-benar rela melakukan pekerjaan kotornya. Ini menjadi titik kecil yang bisa dimanfaatkan suatu saat nanti. Di tengah kegelapan, Usman menemukan celah cahaya. Meski begitu, ada satu hal yang terus mengganggu, rasa diawasi. Setiap kali Usman berjalan keluar terminal, ia merasakan tatapan yang menempel di punggungnya. Kadang dari balik kaca angkot, kadang dari lorong gelap antara kios, atau dari preman yang pura-pura berbincang. Bahkan ketika ia berjalan pulang di malam hari, Usman sempat melihat bayangan seseorang mengikuti dari kejauhan. Tidak pernah terlalu dekat untuk dicurigai, namun cukup dekat untuk menebar ancaman yang tak terlihat. Suatu malam ketika terminal hampir kosong, Usman sengaja duduk lebih lama di bangku kayu dekat pos keamanan yang sudah lama tak terpakai. Lampu kuning di atasnya berkedip pelan, menambah suasana seperti kota mati. Dalam kesunyian itu, ia mendengar langkah berat mendekat. Doyok muncul, berdiri beberapa meter di depannya sambil menyilangkan tangan. Kamu sering sekali ke sini akhir-akhir ini. Orang-orang mulai ngomongin kamu, men, katanya dengan nada setengah meledek. Usman tetap tenang. Saya cuma lewat. Terminal ini kan tempat umum. Doyok mendecak sinis. Hati-hati, tempat umum juga punya yang jaga. Setelah Doyok pergi, Usman menatap langit malam yang suram. Ia tahu peringatan itu bukan sekadar kalimat kosong. Para preman mulai resah. Aktivitas kecilnya sudah cukup membuat gerombolan itu mempertanyakan motifnya. Dan ketika orang jahat mulai bertanya-tanya, bahaya biasanya tidak jauh. Namun alih-alih mundur, tekad Usman justru semakin mengeras. Ia sadar satu hal, semakin dalam ia masuk ke jantung terminal, semakin besar peluangnya mengungkap kelemahan para preman. Ketika akhirnya Usman melangkah pulang melewati jalanan gelap yang diterangi cahaya lampu seadanya, ia menyadari bahwa permainannya baru saja benar-benar dimulai. Ini bukan lagi soal keberanian sesaat, tetapi tentang bertahan di tengah badai yang tanpa suara. Terminal itu, dengan semua keretakannya, perlahan mulai membuka diri kepada Usman. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia akan menemukan titik di mana semua ketakutan ini bisa dihancurkan, meski harus menghadapi badai yang lebih besar dari sekadar tatapan preman rendahan. Sejak pertemuannya dengan Doyok malam itu, Usman semakin yakin bahwa para preman mulai merasa terganggu. Dan benar saja, 2 hari kemudian, provokasi pertama datang. Saat Usman sedang membantu seorang pedagang merapikan barang dagangan yang tercecer, Wawan, preman bertubuh kurus dengan mata cekung, berjalan mendekat sambil memainkan pisau lipat kecil di tangannya. Wah, pahlawan kita datang lagi, katanya sambil tertawa dingin. Gerakan tangannya santai, namun jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi. Para pedagang langsung menjauh, pura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Usman berdiri tegak, tenang, namun tubuhnya tetap siap. Saya cuma bantu, nggak ada urusan sama kalian, jawabnya datar. Wawan mendekat lebih dekat, bahkan terlalu dekat, hingga Usman bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Nah, itu dia masalahnya, bisiknya. Kamu nggak punya urusan, tapi kamu selalu ikut campur. Nada suaranya pelan, namun penuh ancaman tersembunyi. Kerumunan di belakang mereka menahan napas, tahu bahwa satu gerak salah bisa memicu keributan besar. Tiba-tiba Wawan mengayunkan pisau lipatnya ke arah Usman, bukan untuk menusuk, hanya untuk membuatnya refleks mundur. Namun Usman tidak bergerak, ia hanya memiringkan tubuh sedikit, menghindar dengan gerakan sehalus arus air. Pergerakan itu membuat Wawan kehilangan keseimbangan kecil, dan sorot matanya berubah. Tidak ada kontak fisik, tidak ada perkelahian, namun harga diri seorang preman jelas tersentuh. Kamu pikir kamu siapa? Geram Wawan dengan suara rendah. Bukannya menjawab, Usman hanya memandangnya tenang. Tatapan itu bukan tatapan menantang,
tetapi tatapan seseorang yang tidak terpengaruh oleh provokasi murahan. Justru tatapan itu membuat Wawan semakin gelisah. "Awas ya, kamu belum tahu siapa bos kami," katanya sambil menutup pisau lipatnya dengan gerakan cepat. Dari kejauhan, Randy dan Doyok memperhatikan sambil mengobrol seolah santai, namun jelas sedang memperkirakan kekuatan Usman. Tak lama kemudian, muncul salah satu preman yang jarang ikut turun tangan, seorang pria berkumis tebal bernama Bulek. Ia dikenal sebagai mata dan telinga Asep Botak. Tanpa mengatakan apa-apa, Bulek berjalan mendekat, menatap Usman dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu dingin, penuh perhitungan, seakan sedang menilai apakah Usman ancaman nyata atau hanya gangguan kecil. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, Bulek akhirnya berkata, "Bos sudah dengar tentang kamu." Usman merasakan bulu kuduknya meremang. Itulah kalimat yang selama berminggu-minggu ia tahu akan datang, namun tetap terdengar lebih berat ketika akhirnya diucapkan. "Kalau kamu pintar, kamu akan berhenti datang ke sini," lanjut Bulek sebelum berbalik pergi. Tidak ada suara keras, tidak ada ancaman eksplisit, namun kalimat itu jauh lebih menggetarkan daripada pukulan apapun. Ketika para preman itu menjauh, terminal kembali bergerak seperti biasa. Namun atmosfer tetap tegang. Para pedagang menatap Usman dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Salah satu di antaranya, seorang bapak penjual minuman, berkata pelan, "Mas, kamu harus hati-hati. Kalau Asep Botak sudah mulai melirik, berarti mereka sedang mengukur langkahmu." Usman hanya mengangguk sambil menarik napas panjang. Saat ia berjalan keluar terminal, langit mendung menggantung rendah, seakan mencerminkan firasat buruk yang merayap ke dalam hatinya. Namun bukan ketakutan yang mengisi dadanya, melainkan kesadaran bahwa ia kini berada di titik yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Provokasi itu bukan hanya ujian, itu adalah tanda bahwa medan perang sedang berubah. Dan apabila ia ingin mengakhiri tirani di terminal ini, ia harus siap menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar pisau kecil di tangan preman rendahan. Pagi itu, terminal Tawangrejo tampak berbeda. Bukan lagi tempat yang dikuasai ketakutan, tetapi tempat di mana bisik-bisik keberanian mulai terdengar. Para sopir berkumpul di dekat warung Butatik, membicarakan sesuatu dengan wajah serius namun penuh semangat. Bambang berdiri di tengah mereka, sesekali melirik ke arah Usman yang baru tiba. Ketika Usman mendekat, kerumunan langsung memberi jalan. Untuk pertama kalinya, tatapan yang tertuju padanya bukan tatapan takut, melainkan tatapan harapan. Bambang menepuk bahunya. "Mas, warga dan sopir sudah sepakat. Mulai hari ini, kami berhenti bayar uang keamanan." Kata-katanya membuat beberapa orang mengangguk tegas, meskipun tangan mereka tampak sedikit gemetar. Usman terdiam, merasakan beratnya keputusan itu. Ini bukan sekadar menolak membayar uang, ini berarti melawan sistem yang sudah menindas mereka bertahun-tahun. Tetapi melihat mata mereka yang kini menyala oleh keberanian yang lama padam, Usman tidak bisa menolak dukungan itu. "Kalau kalian siap, aku akan berdiri bersama kalian," katanya. Ketegangan mulai terasa kurang dari 1 jam kemudian. Doyok dan Randy datang seperti biasa, mengelilingi terminal sambil membawa buku catatan lusuh tempat mereka mencatat setoran. Namun kali ini, tidak ada tangan yang menyodorkan uang. Tidak ada yang berpura-pura sibuk mencari dompet. Para sopir hanya diam, menatap balik dengan wajah keras. Randy tertawa sinis, mengira ini hanya kebetulan. "Ayo, cepetan, jangan bikin gua ulang ngomong," ancamnya. Namun tak seorang pun bergerak. Doyok, yang biasanya santai, mulai menunjukkan kegelisahan. Ia mendekati Bambang dan menepuk dashboard angkotnya keras-keras. "Bang, kamu yang paling ngerti aturan di sini. Kenapa nggak bayar?" Bambang menatap matanya tanpa goyah. "Mulai hari ini kami nggak bayar lagi. Itu bukan uang keamanan, itu pemerasan." Kalimat itu membuat suasana langsung membeku. Randy melangkah maju, wajahnya memerah karena marah. "Berani-beraninya kamu ngomong begitu." Beberapa preman lain berdatangan, penasaran melihat keributan yang mulai pecah. Namun sebelum kekacauan meledak, Usman maju ke depan, berdiri di antara sopir dan para preman. "Jangan sentuh mereka," katanya pelan. Namun justru itulah yang membuat sorak ejekan muncul dari para preman. Wawan, yang dari jauh melihat kerumunan, langsung berteriak, "Tuh kan! Pasti ada si pendekar sok suci ini di balik semua ini." Tidak seperti biasanya, para sopir tidak ciut saat Wawan datang. Mereka justru bergerak mendekat,
berdiri membentuk lingkaran yang semakin mempertegas keberpihakan mereka. Ini bukan lagi Usman melawan preman, ini rakyat kecil melawan ketidakadilan. Wawan mencoba menatap satu persatu wajah sopir, mencari siapa yang tampak paling takut. Namun kali ini, rasa takut mereka sudah berubah menjadi keberanian kolektif. Doyok akhirnya mundur selangkah, wajahnya pucat. Ini harus bos tahu, gumamnya, sebelum bergegas pergi bersama beberapa preman lain. Hanya Wawan dan Randy yang masih bertahan sebentar, menatap Usman dengan dendam yang jelas terlihat. "Kamu bikin masalah besar," ujar Wawan pelan. "Bos nggak bakal diem." Ia kemudian meludah di tanah dan pergi. Begitu mereka semua menghilang, terminal langsung bergemuruh oleh desahan lega, tepukan bahu, dan ucapan terima kasih kepada Usman. Namun Usman tahu, ini bukan kemenangan, ini pemantik perang. Ia menatap ke arah jalan besar, bayangan Asep botak seolah mengintai di setiap sudut. "Kalian sudah memilih jalan yang benar," katanya kepada para sopir, "tapi bersiaplah. Perlawanan ini baru saja dimulai." Malam itu, terminal Tawangrejo menjadi lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus lirih, seolah membawa firasat buruk yang menggantung di udara. Setelah menerima laporan bahwa para sopir berani menolak setoran, Asep botak mengamuk bagaikan binatang terluka. Ia memukul meja, menghancurkan botol minuman, dan membentak anak buahnya seperti badai tanpa arah. "Bilang sama dia," geramnya, "kalau dia jagoan, datang malam ini. Sendirian, di terminal." Kata-kata itu menyebar seperti api di tumpukan jerami. Ketika kabar tantangan itu sampai ke telinga Usman, ia tidak terkejut. Ia sudah menunggu sesuatu seperti ini sejak hari pertama ia menentang pemalakan itu. Namun yang membuatnya khawatir bukan pertarungan itu sendiri, melainkan cara Asep bermain. Asep bukan preman yang bertarung dengan tangan kosong, ia terkenal licik, sering memutarbalikkan fakta, dan menjebak orang. Jika Usman datang sendirian, ia bisa dengan mudah difitnah menyerang duluan atau merusak fasilitas terminal. Bambang yang mendengar kabar itu langsung menemui Usman dengan wajah tegang. "Mas, kamu nggak boleh ke sana sendirian. Mereka pasti punya akal busuk." Usman mengangguk pelan. "Aku tahu, Bang. Makanya aku butuh bantuan kalian, bukan untuk berkelahi, tapi untuk menyaksikan." Ia menatap para warga dan sopir yang berkumpul. "Kalau ini jebakan, kita bisa buktikan siapa yang memulai." Kata-kata itu membuat mereka saling berpandangan, ragu tapi juga ingin terlibat. Akhirnya, 8 orang warga dan sopir bersedia ikut sebagai saksi, Bambang, Butatik, Pak Rahmat, dan beberapa sopir lain. Mereka sepakat membawa ponsel untuk merekam jika terjadi sesuatu yang tidak adil. "Kami nggak mau Mas Usman mati konyol," ujar Butatik, meski suaranya bergetar. "Kalau harus menghadapi preman, kami hadapi bareng. Tapi kalau harus jadi saksi, kami jadi saksi." Ketegasan perempuan itu membuat para pria di sekitarnya menunduk menghormati. Menjelang pukul 9 malam, rombongan kecil itu berjalan menuju terminal. Lampu-lampu temaram membuat suasana semakin mencekam. Di kejauhan, siluet orang-orang berdiri berbaris. Semakin dekat, semakin jelas terlihat anak buah Asep menunggu dengan tatapan tajam. Mereka tampak siap melakukan apapun, baik itu intimidasi ataupun serangan. Namun ketika melihat beberapa warga membawa ponsel, ekspresi mereka berubah kaku, tidak seperti yang mereka harapkan. Di tengah mereka, Asep botak berdiri tegak dengan tubuh besar dan kepala licin mengilap terkena cahaya lampu. Ia tersenyum sinis saat melihat Usman tiba. "Berani juga kamu datang," katanya sambil melangkah maju. "Tapi kamu malah bawa pasukan nenek-nenek ini." Suaranya diiringi tawa kasar anak buahnya. Namun Usman tidak terpancing. "Aku datang seperti yang kamu minta. Tapi aku bawa saksi, supaya jelas siapa yang mulai masalah nanti." Senyuman Asep menghilang. Sikap Usman jelas merusak rencananya. Tidak bisa lagi ia menuduh Usman sebagai penyerang atau provokator. "Baik," gumamnya sambil menghela napas kasar. "Kalau begitu, kita bikin jelas malam ini. Kamu sama aku, tidak ada yang lain ikut campur." Ia menunjuk tanah di tengah terminal. Di situ, suasana menjadi hening, seolah seluruh terminal menahan napas menunggu pertarungan dua dunia, keadilan melawan tirani. Usman melangkah maju, berdiri di hadapan Asep tanpa keraguan. "Aku siap," katanya pelan namun mantap. Saksi-saksi berdiri membentuk lingkaran luas, kamera siap. Malam itu, terminal menjadi arena. Bukan hanya pertarungan kekuatan,
tetapi pertarungan harga diri. Pertarungan yang akan menentukan masa depan seluruh warga yang selama ini teraniaya. Begitu Asep Botak memberi isyarat, anak buahnya langsung maju lebih dulu, meski ia sempat berteriak agar tidak ada yang ikut campur. Nyatanya para preman tidak mampu menahan diri melihat Usman berdiri seorang diri. 3 orang menyerbu bersamaan dari sisi kanan dan kiri, mencoba menangkap Usman seperti gerombolan serigala. Namun Usman sudah membaca gerakan mereka. Dengan satu putaran cepat, ia menangkis pukulan pertama, menepis tendangan kedua, lalu melakukan roundhouse kick terukur yang membuat salah satu preman terjatuh terguling tanpa sempat berteriak. Warga yang menyaksikan menahan napas. Gerakan Usman cepat namun terkendali, setiap serangan mendarat tepat pada titik aman, cukup untuk melumpuhkan, tidak untuk merusak. Preman kedua mencoba menusuk dengan botol pecah, tapi Usman menyelinap ke samping, mengunci pergelangan tangannya, dan memaksa pria itu menjatuhkan senjata. Suara botol yang pecah di tanah terdengar keras dalam kesunyian terminal malam itu. Pria itu menjerit ketika bahunya dipelintir, lalu terjatuh kesakitan, tidak bisa bergerak. Randy maju dengan teriakan membabi buta, menyerang dengan pukulan besar yang diarahkan ke wajah Usman. Usman bergeser minimal, hanya selangkah. Saat serangan itu meleset, ia memanfaatkan momentum Randy untuk melakukan side kick ke arah dada, membuatnya terdorong beberapa meter ke belakang hingga menubruk tiang lampu. Randy mencoba bangkit, namun lututnya goyah, tubuhnya ambruk kembali. Saksi-saksi warga merekam setiap detik, dan ketakutan preman lain mulai terlihat jelas. Doyok, yang biasanya paling santai, kini terlihat paling kalut. Ia mencoba memukul Usman dari belakang, tetapi Usman merunduk cepat, meraih lengannya, dan memutar tubuhnya ke depan. Doyok terpental keras ke tanah, namun tidak pingsan. Ia hanya mengerang sambil memegangi pinggangnya. Aduh, keluhannya menggema di terminal yang sepi, memecah aura garang yang selama ini melekat pada dirinya. Wawan menjadi yang paling keras kepala. Ia menyerbu dengan pisau lipat, matanya merah oleh kemarahan. Namun Usman menatapnya tanpa gentar. Saat Wawan melompat maju, Usman meluncurkan tendangan lurus ke pergelangan tangan, membuat pisau itu terlepas. Pisau terlempar dan memantul 2 kali sebelum terhenti di dekat kaki Bambang. Dalam hitungan detik, Usman mengunci tubuh Wawan, menjatuhkannya, dan menghentikan pergerakannya sepenuhnya. Wawan meraung, tapi Usman tidak menambah pukulan, ia hanya menekan titik yang membuatnya tidak berkutik. Setelah satu persatu preman tumbang, suasana berubah drastis. Lingkaran warga semakin rapat, rekaman video semakin jelas, dan hanya satu sosok yang masih berdiri di tengah, Asep Botak. Sang pemimpin preman itu maju perlahan, napasnya berat namun penuh kemarahan tertahan. Lampu terminal memantulkan kilau kebotakannya, membuat bayangannya memanjang di tanah bagaikan raksasa yang sedang terluka. Asep menatap anak buahnya yang berserakan, lalu menatap Usman. "Kamu pikir kamu hebat? Hah?" Suaranya terdengar serak. "Kamu pikir kamu bisa hancurin aku begitu saja?" Ia menepuk dada dan mendengus kasar. "Sekarang, aku sendiri yang urus kamu." Usman mengangkat tubuhnya tegak. Tidak ada ketakutan, tapi juga tidak ada kebencian. "Aku hanya ingin hentikan apa yang kamu lakukan di tempat ini," katanya pelan. "Terminal ini milik rakyat, bukan milikmu." Asep menggeram. Dalam satu lompatan besar, ia menyerang Usman dengan kekuatan kasar tanpa teknik, mengandalkan fisik besar dan tenaga mentah. Serangan itu keras, lebih keras dari yang diluncurkan anak buahnya. Inilah pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan yang akan menentukan akhir dari tirani panjang terminal Tawangrejo. Pertarungan terakhir itu pun dimulai, tepat di bawah lampu kuning terminal yang berkedip-kedip seperti saksi bisu sejarah. Pertarungan antara Usman dan Asep Botak berlangsung sengit. Asep menyerang membabi buta, mengandalkan tubuh besarnya untuk menekan Usman habis-habisan. Tendangannya keras, pukulannya liar, dan setiap gerakannya menunjukkan amarah yang telah lama terbendung. Namun Usman tetap tenang. Ia menunggu, mengamati pola serangan Asep yang semakin tidak teratur. Ketika Asep mengayunkan pukulan besar ke arah rahangnya, Usman menunduk, memutar tubuh, lalu melancarkan spinning back kick yang mendarat tepat di ulu hati sang preman. Tubuh Asep terhuyung dan hampir jatuh. Warga yang menonton menahan napas. Sementara Asep mengerang dan mencoba menstabilkan napas, Usman tidak menyerang lagi. Ia berdiri tegap, menjaga jarak, membiarkan Asep bangkit sendiri. "Aku nggak mau menyakitimu lebih dari yang perlu," katanya pelan.
Kata-kata itu justru membuat Asep semakin marah. Dengan raungan seperti binatang, ia menyerbu sekali lagi. Namun kali ini Usman sudah siap. Ia menangkap pergelangan tangan Asep, memutar tubuhnya, dan menjatuhkannya dengan teknik bantingan sederhana namun rapi. Asep terhempas ke tanah dengan suara keras. Hening menyelimuti terminal. Anak-anak buah Asep tidak ada yang berani maju. Mereka hanya melihat pemimpin mereka terkapar, tubuhnya gemetar menahan sakit. Usman mundur satu langkah, memberi ruang bagi Asep untuk bangkit. Namun Asep tidak sanggup berdiri tegak. Ketika ia memaksa bangkit, kakinya goyah dan ia jatuh kembali berlutut. Wajahnya merah, napasnya tersengal. Tidak ada lagi ketegasan seorang penguasa terminal, yang ada hanya seorang tiran yang akhirnya tumbang. Melihat situasi berubah dramatis, Asep tiba-tiba bangkit memaksakan diri dan kabur, berlari tersaruk-saruk menuju gang sempit di belakang terminal. Anak buahnya saling berpandangan, tidak tahu harus mengikuti atau melarikan diri. Namun para warga yang menyaksikan pertarungan itu segera bertindak. Bambang menghubungi polisi, sementara dua pemuda mengejar dari jarak aman sambil terus merekam. Asep berusaha sembunyi, tetapi napasnya sudah tak stabil. Ia tersandung pot bunga di depan sebuah ruko dan jatuh tersungkur. Ketika polisi tiba, Asep masih berusaha kabur, tetapi dua petugas segera menahannya. Ia meronta, namun tidak punya banyak tenaga tersisa. "Saya dijebak, saya nggak salah," teriaknya sambil berusaha mencari simpati, tetapi warga sudah bersaksi dengan video, rekaman suara, dan laporan panjang tentang pemalakan yang selama ini mereka derita. Bukti-bukti itu membuat perlawanan Asep tidak berarti apa-apa. Polisi memborgolnya dan membawanya masuk ke mobil patroli. Warga bersorak pelan, bukan sorak kemenangan, tetapi sorak lega. Begitu Asep dibawa pergi, anak buahnya panik. Tanpa pemimpin, mereka hanyalah preman kecil tanpa arah. Beberapa mencoba kabur malam itu juga, sementara yang lain menyerahkan diri dan meminta maaf, mengaku hanya mengikuti perintah. Para warga tidak dendam, mereka menyerahkan preman-preman itu kepada polisi dengan perlakuan wajar, tidak ada kekerasan. Terminal yang dulu kelam, kini mulai merasakan udara baru yang lebih ringan. Keesokan harinya, berita penangkapan Asep Botak menyebar ke seluruh kecamatan. Polisi mendatangi terminal untuk mengumpulkan bukti tambahan dan memberi jaminan keamanan kepada warga. Sopir-sopir yang selama ini tertekan akhirnya bisa menghela napas lega. Bu Tatik membuka warung dengan senyum lebar, sementara Bambang menepuk bahu Usman dengan bangga. "Mas, ini semua berkat kamu," katanya. Usman hanya tersenyum kecil. "Ini berkat kita semua berani berdiri." Beberapa hari kemudian, kelompok preman Asep benar-benar bubar. Tidak ada lagi yang memalak, tidak ada lagi yang menakut-nakuti pedagang. Terminal Tawangrejo kembali sunyi, bukan sunyi ketakutan, melainkan sunyi yang menenangkan. Anak-anak berlarian di antara angkot, pedagang memanggil pelanggan, dan para sopir bercanda tanpa takut didengar siapapun. Keamanan yang hilang selama bertahun-tahun akhirnya kembali. Usman berdiri di tengah terminal, meresapi perubahan besar itu. Lampu-lampu terminal yang dulu terasa redup dan suram kini tampak lebih hangat. Bukan karena mereka diganti atau diperbaiki, tetapi karena tidak ada lagi bayangan kekuasaan gelap yang mengintai di bawahnya. Terminal telah kembali menjadi milik rakyat, dan tirani Asep Botak resmi runtuh. Pagi pertama setelah kejatuhan Asep Botak, terminal Tawangrejo terasa seperti tempat yang berbeda sama sekali. Udara lebih segar, langkah para sopir lebih ringan, dan suara canda tawa perlahan kembali menghiasi sudut-sudut yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Angkot yang dulu sering mangkrak karena sopir takut keluar kini berjajar rapi menunggu penumpang. Pedagang asongan yang dahulu bekerja dalam kecemasan sekarang bisa menawarkan dagangan dengan senyum lebar tanpa harus mengintip ke setiap sudut memastikan tidak ada preman lewat. Usman berjalan melewati terminal dengan sederhana, tanpa niat mencuri perhatian. Namun kehadirannya segera memancing kerumunan kecil. Para sopir menepuk bahunya, beberapa bahkan memeluknya singkat, dan ada juga yang menunduk hormat. "Mas Usman, kalau bukan karena panjenengan, entah sampai kapan kami hidup begini," kata seorang sopir tua sambil mengusap sudut matanya. Usman menepuk tangannya lembut. "Pak, saya cuma kebetulan ada di sini. Perubahan terjadi karena kita semua berani." Bu Tatik keluar dari warungnya sambil membawa 2 gelas kopi hitam yang masih mengepul. "Ini, Mas, gratis. Jangan ditolak," katanya sambil tertawa. Usman tersenyum menerima,
tapi cepat-cepat membagikannya kepada dua pemuda yang sedang membantu mengangkat tumpukan dus. Bu, saya nggak mau jadi tamu kehormatan. Anggap saya warga biasa saja, ujarnya. Namun Bu Tatik hanya menggeleng. Mas ini aneh, orang sudah dibilang pahlawan kok malah nolak. Ya sudah, yang penting Mas sehat. Di antara kerumunan, terdengar tawa anak-anak yang berlarian sambil memainkan mobil-mobilan kecil. Mereka tampak jauh lebih bebas daripada sebelumnya. Salah satu dari mereka, bocah berumur 8 tahun bernama Ilham, mendekati Usman sambil membawa mainan yang sudah patah. Mas, ini bisa diperbaiki enggak? Usman tertawa lembut dan jongkok. Bisa, tapi cuma kalau kamu janji sekolah yang rajin. Ilham mengangguk cepat, lalu Usman membantu merapikan roda mainan itu. Pemandangan itu membuat warga tersenyum, melihat sisi lembut Usman yang tidak semua orang tahu. Namun meski dipuji dan dielu-elukan, Usman selalu menjauh setiap kali ada yang menyebutnya jagoan atau pendekar terminal. Ia merasa gelar-gelar itu terlalu berat. Saya bukan pahlawan, katanya kepada Bambang saat keduanya duduk mengamati terminal. Saya cuma orang yang kebetulan bisa bela diri. Yang benar-benar hebat adalah warga yang berani melawan ketidakadilan setelah sekian lama diam. Bambang menatapnya lama, lalu tersenyum bangga. Justru karena Mas mikir gitu, makanya warga makin hormat. Meski begitu, dalam hati Usman sadar bahwa masyarakat masih membutuhkan proses pemulihan panjang. Ketakutan yang menahun tidak hilang dalam satu malam. Beberapa sopir masih sering menoleh ke belakang saat berjalan, memastikan tidak ada sisa kelompok preman yang mencoba kembali. Pedagang pun sesekali bicara dengan suara pelan, seakan bayangan ancaman masih mengintip dari kejauhan. Usman mengerti sepenuhnya, dan ia terus berada di terminal beberapa hari ke depan untuk meyakinkan semua orang bahwa keadaan benar-benar berubah. Menjelang sore, matahari jatuh perlahan di balik bangunan, memancarkan warna emas yang menenangkan. Terminal kini tampak lebih hidup daripada yang pernah Usman lihat sejak pulang kampung. Ia berdiri di tengah-tengah keramaian itu, menatap orang-orang yang kini bisa tersenyum tanpa takut. Ada rasa hangat di hatinya, perasaan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Tawangrejo benar-benar merasakan cahaya. Usman menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Beginilah seharusnya terminal ini, gumamnya. Bukan tempat ketakutan, tapi tempat kehidupan. Dan ketika angin sore berhembus lembut membawa aroma makanan dan suara kendaraan, Usman tahu, perjuangannya bukan sia-sia. Terminal Tawangrejo telah menemukan sinarnya. Kembali, perubahan besar di Terminal Tawangrejo menarik perhatian pemerintah kecamatan. Kepala desa, lurah, hingga pihak keamanan setempat datang meninjau langsung kondisi terminal yang kini jauh lebih tertib. Ketika mereka mendengar cerita tentang bagaimana warga dan sopir bersatu menolak pemalakan, nama Usman selalu disebut, meski Usman sendiri tidak pernah menonjolkan dirinya. Pejabat-pejabat itu kemudian mengajak Usman berdiskusi, bukan untuk menjadikannya penjaga bayaran, tetapi untuk meminta bantuannya merancang program keamanan berbasis masyarakat. Usman awalnya menolak halus. Ia tidak ingin terminal kembali bergantung pada satu figur. Namun setelah mendengar gagasan bahwa program ini akan melibatkan warga secara aktif, bukan kekuatan individu, Usman akhirnya setuju. Ia duduk bersama pemerintah setempat, menyusun rencana patroli sukarelawan, jalur laporan cepat jika ada ancaman, serta pembentukan pos keamanan kecil di dekat terminal. Tujuan kita bukan menciptakan ketakutan baru, kata Usman, tapi membangun keberanian yang teratur. Pejabat-pejabat itu mengangguk kagum melihat konsep sederhana namun kuat yang Usman usulkan. Program itu mulai berjalan 2 minggu kemudian. Para sopir yang dulu takut kini bergantian menjadi penjaga sukarelawan, bekerja sama dengan linmas dan polisi lingkungan. Mereka tidak membawa senjata, hanya memakai rompi tanda pengawas dan radio komunikasi kecil. Keberadaan mereka membuat pedagang dan penumpang merasa aman tanpa merasa diawasi secara berlebihan. Usman selalu mengingatkan, kita menjaga, bukan mengintimidasi. Kata itu menjadi moto yang ditempel di pos keamanan terminal. Di sisi lain, Usman juga memulai pelatihan bela diri gratis untuk para pemuda terminal. Ia meminjam aula balai desa dan halaman belakang warung Bu Tatik sebagai tempat latihan. Pemuda-pemuda yang sebelumnya hanya nongkrong tanpa arah kini memiliki kegiatan positif yang mereka nantikan. Mas, aku pengen bisa kayak sampeyan, kata seorang remaja bernama Dharma. Usman tersenyum dan menjawab, yang penting bukan jagonya, tapi cara kamu pakai kemampuan itu.
Latihan dimulai dari dasar, disiplin, fokus, dan cara mengendalikan emosi. Pelatihan itu tidak hanya mengubah tubuh para pemuda, tetapi juga cara mereka memandang diri sendiri. Mereka belajar mengenai keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya melindungi, bukan menindas. Setiap sore, udara terminal dipenuhi suara semangat mereka yang berlatih tendangan dan langkah dasar. Para pedagang sering menghentikan aktivitas sejenak hanya untuk menonton perkembangan anak-anak muda itu. "Wah, terminal kita jadi punya kelas sendiri," celetuk seorang sopir sambil tertawa. Usman sendiri tidak pernah meminta imbalan, tak pernah menerima bayaran sepeser pun. Ia menolak setiap pemberian hadiah atau syukuran besar. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun kalau melihat ketidakadilan," ucapnya berkali-kali. Namun bagi warga, ia lebih dari itu. Ia adalah teladan tanpa seragam, pelindung tanpa pangkat, dan guru tanpa gedung mewah. Seseorang yang hadir ketika mereka butuh, lalu menghilang saat pujian datang. Suatu malam setelah latihan selesai, Usman duduk sendirian di bangku kecil terminal, memandang lampu-lampu jalan yang kini tampak lebih terang dari sebelumnya. Bambang datang menghampirinya, membawa 2 gelas teh hangat. "Mas, kamu tahu nggak? Orang-orang mulai manggil program ini, program penjaga tanpa tanda jasa," katanya sambil menyerahkan teh. Usman tersenyum kecil. "Nama yang bagus, tapi pastikan bukan saya penjaganya." Bambang tertawa. "Justru karena kamu nggak mau jadi pahlawan, jadinya kamu pahlawan beneran." Usman menatap terminal yang perlahan sepi, mendengar suara langkah warga yang pulang dengan rasa aman, dan dalam keheningan itu ia tahu, perubahan yang dulu terasa mustahil kini sudah di depan mata. Dan ia bahagia melihat masyarakat berdiri di atas kaki mereka sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Terminal Tawangrejo kini punya penjaga-penjaga baru, dan mereka semua adalah warga yang dulu sempat takut untuk bersuara. Setelah kondisi terminal Tawangrejo benar-benar stabil dan program keamanan warga berjalan mandiri, Usman mulai merasa tugasnya di sana telah selesai. Bukan berarti ia pergi begitu saja, tetapi ia tahu setiap perjalanan memiliki ujungnya, dan sudah saatnya ia kembali memikirkan masa depannya sendiri. Beberapa warga sempat menahan, meminta Usman tetap menetap di sekitar terminal, namun Usman tersenyum dan berkata, "Kalian sudah bisa menjaga tempat ini tanpa saya. Itu yang terpenting." Dan memang, melihat warga saling bahu-membahu menjaga keamanan, ia merasa tenang meninggalkan mereka. Di perjalanan pulang menuju rumahnya di Jember, Usman memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pengalamannya menghadapi para preman bukan hanya menegaskan kemampuan bela dirinya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ilmu itu bisa berubah menjadi kekuatan positif bagi banyak orang. Ia teringat bagaimana wajah para pemuda terminal bersinar ketika berlatih, bagaimana mereka berubah dari ragu menjadi percaya diri. Dari sana, muncul sebuah gagasan kecil yang terus tumbuh, membangun tempat untuk membina generasi muda secara lebih terarah. Beberapa minggu kemudian, Usman resmi membuka sebuah dojo taekwondo kecil di tanah kosong samping rumahnya. Atapnya masih dari seng, lantainya belum sepenuhnya berlapis matras, dan dindingnya hanya papan kayu sederhana. Namun bagi Usman, itu sudah cukup sebagai langkah awal. Ia mengibarkan banner bertuliskan, "Dojo Semangat Jati, Pelatihan Taekwondo dan Pembentukan Karakter." Nama itu ia pilih sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tumbuh dari hati yang jujur dan teguh. Anak-anak dari kampung sekitar mulai berdatangan, pemalu namun penasaran. Ada yang tubuhnya kecil dan sering digoda teman, ada yang pendiam, ada pula yang penuh semangat tapi tak terarah. Usman menyambut mereka satu persatu, mengajarkan sikap hormat, disiplin, lalu latihan dasar dengan sabar. Ia tidak hanya mengajar tendangan dan pukulan, ia mengajarkan bagaimana mengendalikan diri, bagaimana menghadapi masalah tanpa kekerasan, dan bagaimana menjadi manusia yang kuat tanpa harus menindas. Dalam beberapa bulan, dojo kecil itu mulai dikenal hingga ke desa-desa tetangga. Para orang tua melihat perubahan besar pada anak-anak mereka, lebih disiplin, lebih berani, dan lebih menghargai diri sendiri. Beberapa remaja yang sebelumnya sering terlibat tawuran sekolah kini justru menjadi ketua kelas yang dihormati. Usman tidak pernah menyangka bahwa tempat yang ia bangun dengan modal seadanya mampu membawa dampak sebesar itu. Nama Usman akhirnya menyebar lagi, tapi kali ini bukan sebagai pemuda yang melumpuhkan preman terminal, melainkan sebagai pelatih yang membangun karakter pemuda Jember. Orang-orang bercerita tentang cara Usman melatih dengan ketegasan yang lembut, tentang bagaimana ia tidak pernah meninggikan diri,
dan tentang bagaimana ia selalu memastikan bahwa setiap murid merasa dilihat dan dihargai. Usman sendiri sering tersenyum ketika mendengar cerita itu. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah pujian, melainkan melihat murid-muridnya tumbuh menjadi pribadi lebih baik. Suatu sore, ketika dojo mulai sepi, Dharma, pemuda dari terminal Tawangrejo, datang berkunjung. "Mas, terminal aman sampai sekarang. Orang-orang masih ngomongin sampeyan," katanya sambil duduk di pinggir matras. Usman hanya tersenyum. "Yang bikin aman itu kalian. Aku cuma memulai." Dharma mengangguk, lalu menghela napas. "Sampai sekarang aku masih latihan juga, Mas. Aku juga pengen buka kelas kecil di terminal." Mendengar itu, Usman merasa dadanya hangat. Ia tahu perubahan yang ia mulai telah menemukan penerusnya. Dan di saat matahari tenggelam di balik sawah Jember, Usman menatap dojo kecilnya, tempat yang lahir dari kegelisahan, berkembang dari pengalaman, dan tumbuh menjadi harapan baru bagi banyak pemuda. Masa depannya kini bukan lagi tentang melawan kejahatan, tetapi tentang menanam kebaikan. Dan ia tahu, selama semangat itu terus hidup, masa depan generasi berikutnya akan lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan.